Bang, izin Bang, bagaimana Bang sidang hari ini? Dari termohon sendiri sepertinya agak enggan untuk menghadirkan 14 saksi fakta. Gimana Bang? Pada prinsipnya, pra-peradilan sudah kami bacakan. Teman-teman sudah mendengarkan bahwa kuasa hukum pemohon Hasyiano Gemikawatu sudah membacakan sebanyak 100 halaman. Isinya yaitu menyangkut mengenai kesalahan berat dan melawan hukum yang dibuat oleh pihak termohon. Nanti diuraikan, dan kami juga meminta resmi untuk mengajukan 14 saksi fakta dalam persidangan, yaitu teman-teman sudah dengar, yaitu Kapolda Sulut dan lain-lain, termasuk mantan gubernur Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Stephen Kando, Rio Dondo Kambe, Ketua Umum Gemim Sinode Pendeta Hein Arina, dan lain-lain, termasuk dari BPKP dan BPK. Kenapa kami mintakan? Ini yang jadi pertanyaan. Kami mintakan jelas, keberadaan Kapolda Sulut adalah penanggung jawab utama dari atasan penyidik. Sehingga kami akan tanyakan dalam persidangan ini sebagai saksi fakta, apakah mengetahui atau tidak mengenai prosedur mulai dari laporan, penetapan tersangka, penyidikan, penahanan, dan banyak teknis-teknis yang akan kami ajukan dalam persidangan. Olehnya, datanglah Pak Kapolda dalam persidangan. Kami menghimbau dan memohon, ini permohonan, karena saksi fakta maka sifatnya kami bermohon. Kalau memang sebagai kontrol horizontal dan kontrol terhadap anak buah dalam proses penyidikan, maka hadirlah dalam ruangan persidangan. Damihi fakta dokibius. Berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Sehingga kami teman-teman bukan tanpa alasan mengajukan Kapolda Sulut untuk hadir. Nggak ada masalah. Equality before the law, sama kok, nggak lihat pangkat, jabatan, kedudukan. Ayo. Nah, sekali lagi, karena perkara ini kami serahkan kepada teman-teman. Ini nanti diperbanyak. Karena perkara ini adalah perkara publik, maka pertanggungjawaban bukan kepada kami. Bertanggungjawablah kepada publik. Ajukan diri sebagai saksi fakta sebagaimana permohonan kami. Itu aja. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Hanafi, Pak Parang, Zainilai itu kami takut untuk mengajukan? Enggak. Nanti tolong dicatat, kami sudah puluhan tahun sebagai advokat, kami tidak pernah mengenal rasa takut. Kenapa kami tidak pernah mengenal rasa takut? Karena ini bukan permusuhan. Karena ini bukan permusuhan, ini hanya adu argumentasi hukum. Ini sebagai fungsi kontrol, tidak ada musuh. Yang ada adalah penegakan equality before the law. Jadi ini sebagaimana yang kami sampaikan tadi juga. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa kami akan mengajukan proses hukum. Nanti dilanjutkan oleh Pak Hanafi dan Pak Semile itu. Itu aja ya, teman-teman. Nah, Pak. Setelah hasil sidang ini. Jadi penahanan yang dilakukan oleh Polda Sulut belum memenuhi alat bukti yang sah. Kenapa belum memenuhi alat bukti yang sah? Karena berkas perkara sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi penyidik Mantap. Jadi belum memenuhi alat bukti yang sah. Penahanan tidak sah. Belum orang baik. Ya, teman-teman. Berkas perkara sudah dikembalikan oleh Kejaksaan ke Polda Sulut karena belum lengkap. Ada petunjuk, berarti alat bukti yang sah. Kalau sah berarti ke-21 dikembalikan. Berarti belum ada 2 alat bukti. Klien kami sudah ditahan. Jadi, Bung Paparang. Tadi ada Pak Hanafi dulu. Pak Hanafi. Tadi ada 14 saksi fakta. Seandainya saksi fakta ini tidak bisa dihadirkan oleh pihak penyelidik, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kan sudah jelas-jelas
kami mintakan bahwa saksi fakta 14 itu wajib hukumnya untuk dihadirkan. Menurut hemat kami bahwa itu wajib. Kenapa sampai kami katakan itu wajib? Ya, katakanlah bahwa pihak termohon tadi mengatakan ada 4 pihak saja, yaitu Pak Kapolda dan beberapa yang nomor 1, ya itu tidak masuk dalam ranah pemeriksaan berkas. Namun faktanya selain itu 10 orang itu termasuk Oli Dondo Kambai kan masuk di dalam berita acara pemeriksaan atau berkas perkara. Jadi itu merupakan masih tetap mempunyai kewajiban hukum daripada penyidik untuk menghadirkan, membuat terangnya fakta persidangan. Ya, apakah pihak penyidik itu memenuhi 2 alat bukti yang sah dalam hubungan dengan penetapan tersangka terhadap klien kami Gemi Kawatu atau tidak? Nah, ayo kita buktikan, hadirkanlah fakta-fakta itu, bukti saksi-saksi itu sebagai saksi di dalam persidangan ini. Ya. Seandainya apa konsekuensinya kalau tidak hadir mereka? Konsekuensinya itu nanti kami lihat saja, kita lihat saja bahwa nanti itu diserahkan kepada yang mulia hakim untuk melihat. Konsekuensinya perkara ini adalah perkara publik. Hukuman batin. Kalau merasa benar, hadirlah. Jangan ditutup-tutupi perkara ini. Ngapain harus ditutup? Makanya kami mintakan Pak Kapolda, Irjen Pol Royke Langi itu sifatnya ada 3 kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah sebagai pimpinan langsung dari penyidik yang mengetahui kinerja daripada anak buahnya. Yang kedua adalah pertanggungjawaban moral. Yang ketiga pertanggungjawaban Tuhan. Pertanyaannya, apakah bersifat perintah? Perintah dalam filosofi hukum ada 3. Pertama perintah Tuhan, kedua perintah hukum, 3 perintah situasi. Ini perintah situasi dan perintah hukum, juga perintah Tuhan. Jadi kami minta sebagaimana pandangan hukum yang diberikan damihi fakta dotibius. Berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Kami sudah memberikan hukumnya. Perkara ini perkara publik, kami kembalikan kepada publik untuk menilainya. Itu kira-kira mohon izin teman-teman dapat dipahami. Oke.